Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita awali dengan doa. Semoga acara bacaan kita hari ini bisa lancar. Amin. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk membaca Al-Quran dengan baik yang benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya mempelajari hukum tajwid. Mempelajari tajwid adalah hukumnya fardhu kifayah. Namun, ketika membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu hukumnya adalah fardhu ain atau wajib tiap-tiap orang. Jadi sudah layaknya kita sebagai umat muslim yang mana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada hadis, kita harus mengetahui, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar supaya maknanya juga tidak keliru, karena salah dalam membacanya pun maka akan salah maknanya. Nah, mari kita mulai. Hukum yang paling dasar adalah tentang hukum nun mati atau tanwin yang akan kita bahas terlebih dahulu. Hukum nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi izhar, idgham nanti ada dua macam, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah, kemudian ikhfa dan juga ikhfa. Yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang izhar. Oke? Izhar atau yang berarti jelas. Jelas. Pengertian lebih lanjut yaitu apabila ada nun mati atau tanwin, ya. Nun mati atau nun sukun, kemudian tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar halaqi, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu maka dibaca dengan jelas. Contohnya saya contohkan man amanah min kholaq, ya. Ketika nun mati itu bertemu dengan huruf kho, maka terbaca jelas, bukan mim kholaq tapi min kholaq. Min nunnya terbaca dengan sangat jelas. Nah, yang kedua adalah apabila mim sukun atau mim mati ketemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka harus dibaca jelas. Nah, contoh-contohnya ya. Contohnya izhar halqi dari nun mati. Man amanah. Di sini ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Ketika bertemu dengan huruf alif pun sama, nanti akan terbaca izhar, terbaca jelas. Kemudian contoh yang kedua, contoh dari huruf ha, yanhauna, berarti terbaca jelas. Ketika ada nun mati bertemu dengan huruf ha di sini, maka akan terbaca jelas. Yanhauna. Begitu deh. Contoh dari ain. Min alaq. Min a. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ain, maka akan terbaca jelas. Min alaq. Contoh yang selanjutnya adalah contoh dari tanwin. Saya akan mengambil di huruf
kalimatin khatifatin. Ya. Kalimatin bukan kalimatin, kalimatin bukan gitu, tapi terbaca jelas. Kalimatin khatifatin. Oke. Selanjutnya nanti kalian bisa mencari di Al-Quran contoh-contoh huruf izhar khafi. Selanjutnya adalah idgham. Idgham itu mendengung. Huruf non mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf idgham yaitu ya, mim, waw, atau nun, maka dibaca dengan cara memasukkan nun yang bersukun atau tanwin kepada huruf idgham yang benar yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan. Ya, yang seakan-akan itu adalah satu huruf, satu kalimat. Kemudian huruf idgham digunah ditasdidkan, ditahan, kira-kira diakutukan dan disertai dengan pengau. Contohnya, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Terus, ini contohnya. Man, ya, mal. Tulisannya secara lahir, secara jelas itu adalah man, ya, mal. Namun, ketika membacanya itu bukan man, ya, mal. Huruf nun disatukan dengan huruf ya. Mayamal, mayamal ditahan kurang lebih ada 2 ketukan. Mayamal. Contoh ini, waman mengasihi. Waman mengasihi itu tulisannya secara lahir. Namun ketika membaca bukan waman mengahu tapi wamamahu. Begitu ya. Terus ada pengecualian ini. Pengecualian untuk menamati di dalam Al-Quran itu hanya ada 4 lafaz yang dibaca izhar ketika mati bertemu dengan ya, mati bertemu dengan waw, mati bertemu dengan ya, dan dengan waw, yaitu lafaz ad-dunya. Itu terbaca jelas namanya adalah izhar wajib. Ad-dunya sinwanun bunyanun bunwanun, ya. Pengecualian hanya pada 4 lafaz ini di dalam Al-Quran itu sudah benar ada 4 lafaz yang harus dibaca izhar wajib, namanya adalah izhar wajib karena bergabung nun dan ya, nun dan waw itu bergabung dalam satu lafaz. Ad-dunya sinwanun bunyan sinwanun. Oke, untuk hari ini saya sebutkan 2 bacaan terlebih dahulu. Next kita akan lanjut ke yang lain seperti iqlab, iqfa, kemudian ada qalqalah, ada waqaf, dan mad. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.